Puji Tuhan, tidak terasa sudah 8 hari ya, menghitung hari, ternyata sudah 8 hari. Ya. 8 hari kita, 7 hari ya kita melewati tahun 2023 ini sudah ya. Ya baik-baik aja toh, ada yang nggak baik-baik. Apapun yang terjadi, kita selayaknya kita mengucap syukur selalu. Karena kita tahu apa yang terjadi itu semuanya seizin daripada Bapa. Ya. Pagi ini dengan tema House of Kana yaitu kekudusan, ya kan? Kita di mana tema 1 tahun ini kita akan bukan hanya mendengar ya, dan bukan hanya belajar mengenai kekudusan, tetapi kita harus mempraktekkan kekudusan itu. Terlebih lagi, saya ini sudah berat ngomong kekudusan itu ya. Karena pasti yang dituntut itu yang menyampaikan ini loh, yang kudus. Jadi sebelum menyampaikan tuh sudah berat, untuk menyiapkan ini sudah berat. Walaupun tidak berat ya, cuma berapa menit sudah siap gitu ya. Bahkan menjelang mau tidur, jam 12 malam itu mendapat sebuah rema. Langsung, 1 jam beres ternyata, puji Tuhan. Tetapi kalau menyiapkan aja tuh gampang. Gampang kalau nyiapnya tuh gampang. Ya toh, kita bersahabat sama Tuhan, Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus pewahyuan, kita minta Roh Kudus hikmat. Tuhan tuntun, Tuhan bukakan ayat demi ayat. Dibukakan ayat demi ayat, dikasih. Wah ini itu dedak. Wah, sudah selesai. Pertanyaan satu hal yang ditanyakan besar dalam hati. Aja bisa ngomong toh enggak. Ya kan? Tapi harus dilakukan. Ya. Yang melakukan tuh yang ngomong ini yang melakukan, jadi agak susah ya. Tapi mau nggak mau juga harus saya sampaikan, ya kan? Kita bersharing bersama ya. Makanya saya kadang Pastor Sam juga ngomong sharing ya, bukan khotbah ya. Kalau sharing itu ya kita belajar bersama ya. Ada salah ya kita bertumbuh bersama ya. Kalau khotbah, berarti saya yang sudah benar ini. Saya yang sudah kudus ini ya. Tapi firman Tuhan menghendaki setiap daripada kita itu kudus adanya. Bacaan kita kemarin di Ulangan sudah dikatakan kan, kuduslah kamu, sebab yang kita sembah itu kudus. Ya. Kalau yang kita sembah itu kudus, berarti kita layak, kita menjadi kudus juga. Ya. Kalau kita kudus, mari kita nanti siang makannya urap-urap. Ya. Nah, kekristenan, kalau ngomong no kudus ya, berarti itu akan berhubungan dengan yang namanya, setidaknya lah, nyerempet yang namanya keselamatan. Kita diselamatkan bukan karena hasil jeripayah kita, memang benar. Amin adanya. Semuanya hanya oleh karena kasih karunia Allah, kasih karunia Bapa, Bapa berikan melalui putranya, kelahirannya yang kita rayakan kemarin bulan lalu ya. Melalui putranya yang tunggal kita boleh beroleh keselamatan. Dan seringkali ketika berjalannya seiringnya waktu, abad demi abad, dekade demi dekade ya kan, muncul berbagai macam pemikiran-pemikiran, teolog-teolog, ya kan,
yang menyatakan bahwa keselamatan sekali selamat tetap selamat sampai selama-lamanya, aman sentosa jaya raya. Ya, kayak namanya bisa ya. Nah, tetapi di satu sisi, di satu nats firman Tuhan mengatakan, tunjukkan daripada imanmu itu adalah tunjukkan dari perbuatanmu. Nats itu di dalam Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Tetapi Yakobus menjawab, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Tetapi aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kekristenan memang, saya bukan tidak percaya akan keselamatan itu kekal adanya. Saya mempercayai itu. Karena barang siapa ketika dia percaya, kemudian berselang waktu dia dipanggil Tuhan, dan Tuhan menyatakan apa? Dan itu terjadi ketika Yesus mau disalib, kan di situ ada yang mau disalib juga ya. Dua orang lagi yang mau disalib juga bersama-sama dengan Yesus. Yang satu mengolok-olok Yesus ya kan. Mana katanya kamu selamatkan dirimu apa? Dia mengolok-olok Yesus. Yang satu berkata, kon kok kakek nyocot ya. Kene iki wong berdosa, sedangkan dia itu enggak berdosa. Kita itu selayaknya dihukum mati. Kita selayaknya sudah disalib. Tetapi orang ini enggak layak untuk disalib. Enggak ada dosa. Yesus berkata kepada orang yang menyatakan demikian, apa? Hari ini engkau akan bersama denganku di Firdaus. Ada iman dalam orang ini. Dia menyatakan bahwa Yesus orang tak berdosa. Seharusnya kita berdua itu yang sudah layak, karena kita memang pembunuh, kita ini memang penjahat, sudah selayaknya kita itu dihukum. Dia menyatakan imannya. Begitu juga dengan kita ketika kita percaya, kemudian kita dipanggil Tuhan. Ya udah, kita akan bersama-sama dengan dia di Firdaus. Tetapi kalau kita percaya terus, kurang waktu nih terus iki, ijek berjalan sampai umur 85 90, wah, puji Tuhan, ya kan? Harus di situ ada Tuhan, masih masih ada destiny, tujuan yang ingin Tuhan bicara dalam kehidupannya. Maka keselamatan itu yakini bahwa itu adalah ya. Sekali kita beroleh percaya keselamatan, kita akan selama-lamanya kita akan selamat. Tetapi ketika kita melakukan kehidupan ini, kita dituntut untuk menunjukkan iman kita dari segala perbuatan kita. Dari segala perbuatan kita. Maka kita jangan bisa yang cumanya jago ngomong percaya iman tok. Sebab iman tanpa perbuatan dikatakan hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi ketika kita mengatakan kita beriman, tetapi perbuatan kita itu berbeda dengan apa yang kita imani, itu sama saja dengan kita menipu diri kita sendiri.
Tetapi pagi ini konteksnya saya bukan bicara mengenai keselamatan. Cuma saya ingin hanya menyampaikan juga bahwa keselamatan kita itu adalah sudah Tuhan berikan dan Tuhan meteraikan. Segala sesuatu yang sudah dimeteraikan itu sudah tidak dapat dicabut kembali. Tetapi bagaimana, ini nggak bicara, lalu bagaimana bla 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 dan segala macamnya. Itu nanti semuanya proses. Tetapi satu hal yang kita harus percaya. Orang percaya, orang beriman, orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia akan melakukan setiap segala firman Tuhan. Jangan bicara ngaku percaya sama Tuhan, tetapi kehidupannya masih jauh daripada kebenaran. Nanti akan kita bahas, itu adalah kategori orang yang seperti apa ya. Jadi bagaimana orang percaya dapat menunjukkan percayanya melalui perbuatan. Itu adalah tantangan daripada kekristenan. Ketika seseorang mengikut Yesus, Yesus mengatakan, ikutlah aku. Dalam Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal diri, pikul salib. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus. Menyangkal diri berarti dia harus menyangkal. Kita menyangkal diri kita. Bukan menyangkal, kayak gini. Anak sama bapak ambil orang tua. Anak menyangkal, oh itu dudu buat bapakku. Wah, itu menyangkal. Ya. Sama kita. Kita sangkal diri kita. Kita bukan pengikut dunia. Kita pengikut Kristus. Kita sangkal diri kita. Bukan manusia lama lagi, kita dalam manusia baru. Manusia roh. Itu adalah sangkal diri. Lalu memikul salib. Kita pikul salib. Kita pikul segala penderitaan. Seperti Yesus memikul salib. Sampai pada akhirnya. Mati di atas kayu salib. Memikul salib berarti memikul segala penderitaan yang ada. Tuhan ajarkan dengan kita selalu senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dalam kondisi susah, kondisi baik, kondisi sedih, kondisi ceria. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa kita mengucap syukur. Kekristenan bukan sesuatu yang enak-enak saja. Hanya karena mempunyai label sebagai anak daripada raja. Kemudian hidupnya akan sembrono. Hidupnya akan menyia-nyiakan. Ketika kita hidupnya sembrono, ketika kita hidupnya amburadul, semrawut, tidak mau dipimpin roh, berarti kita masih belum mengenal apa itu kasih karunia. Jangan ngaku sudah mengenal, mengerti kasih karunia, kalau hidup kita masih sembrono. Berarti kita masih belum mengerti, kita belum mengenal kasih karunia. Arti daripada keselamatan. Arti daripada pengorbanan Kristus, arti daripada kelahiran Kristus, arti daripada penderitaan Yesus Kristus. Kita belum mengenal, kita hanya tahu. Karena hidup kita sembrono. Tetapi kalau kita hidup kita mau dipimpin roh, hidup kita mau dinasehati oleh teman, oleh saudara, ya. Hidup kita mau
ditegur oleh firman, kita mau berubah, kita mau menunjukkan perubahan. Itulah kehidupan yang Tuhan mau, yaitu adanya sebuah perubahan demi perubahan. Mungkin berubah itu nggak bisa sekejap membalikan telapak tangan. Adanya sebuah proses. Tetapi percaya, ketika kita mau untuk berubah, kita mau untuk dibawa Tuhan kepada kebenaran demi kebenaran, Tuhan tahu bahwa engkau memiliki niat untuk lebih mau dekat denganku. Tuhan menunggu di mana suatu saat akan terjadi perubahan besar dalam setiap kehidupan kita. Makanya terkadang kita dibawa Tuhan menjalani sebuah proses yang tidak mengenakan. Di situ Tuhan menghajar kita. Tuhan menunjukkan bahwa aku masih mengasihimu. Karena apa? Bersyukur Tuhan masih mengajar kita selama kita menumpang di dunia ini. Ketimbang, apa ketimbangnya? Ketika sudah kita tidak menumpang lagi di dunia ini, kita sudah memiliki kehidupan yang tetap di sana. Kita berada dalam hukuman api neraka. Bukan Firdaus tempat persinggahan kita, melainkan sebuah tempat yang penuh dengan kertakan gigih. Bersyukur kita masih dapat menikmati hajaran Tuhan di dunia ini. Karena di situ melalui sebuah proses, Tuhan ingin menarik kita kembali kepada kebenaran demi kebenaran. Sorry, soalnya tadi habis ketarik, tak pikir ono sing narik aku. Fusuk, sopo, kecantol pintu. Iya, kabelnya ngewel-ngewel. Ono sing narik, fus. Mari mati lampu. Ono sing narik, fut. Wah, sopo iki? Sebelum mau aku tengking. Dadane kabelnya kecantol pintu. Yesus. Jadi sudah gak enak ini. Nah, wis lali toh? Sing pasti sing dieling sing kecantol pintu iki mau. Kita bersyukur di bawah Tuhan, kita berproses. Kita boleh semakin mengenal kasih karunia sehingga jaminan keselamatan yang sudah Tuhan beri itu dapat kita nikmati sampai selama-lamanya. Ketika seseorang dapat memahami arti daripada keselamatan, orang percaya itu akan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Seperti nats dalam firman Tuhan Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu Paulus itu hadir ya kan, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ono gak ono sing nontok, ya. Misalnya, gak ono senior, istilahnya gitu ya. Tetap kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Di sanalah kita, di satu titik itulah, kita bisa mengetahui, kita dapat mengerti arti daripada keselamatan. Itulah, di titik poin itulah, di posisi itulah, kita memiliki kedewasaan iman. Kita memiliki kedewasaan rohani. Sehingga kita tidak lagi menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan beri.
Ketika orang percaya mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, maka sejatinya umat percaya itu, orang percaya itu, dialah yang telah sadar tidak sadar. Ketika dia mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, maka umat percaya itu sedang mengejar kekudusan. Karena dengan mempertahankan, dengan mengerjakan keselamatan, maka kita akan dibawa Roh Kudus untuk mengejar yang namanya kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Di awal-awal aja sudah banyak ayat ya. Tapi satu ayat demi ayat ya. Tuhan membawa ini demi ini demi ini. Nah, seperti itu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dia tidak akan melihat Tuhan. Dia tidak akan melihat karya Tuhan di bumi ini. Bahkan sampai kekekalan. Gak akan melihat Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Sebab dia menyatakan, aku kudus. Kita melihat yang kudus, gak bisa. Musa saja mau ketemu Tuhan, harus kudus. Tanah yang kau injak itu harus kudus. Tanggalkan kasutmu. Ya. Kita dengan beralihnya era demi era, dunia ini sudah membawa kita ke dalam penjauhan daripada kehendak ilahi. Karena kita sudah merasa diri aman nyaman dengan era kita saat ini. Memang saat ini era digital itu kita semakin dipermudah sehingga kita akan semakin dijauhkan. Justru semakin kita tahu teknologi semakin canggih seperti ini, itu adalah tanda akhir zaman. Kita akan mendengar, kita akan melihat sangkakala demi sangkakala itu ditiupkan di penghujung dunia sekalipun kita tahu. Kalau dulu mana tahu ada, kalau misal sangkakala sudah dibunyikan di Amerika kita mana tahu. Gak ada tahu kan. Sekarang apa? Awannya kayak malaikat. Awannya turun. Langsung diposting masuk medsos. Seluruh dunia tahu ada gempar seperti itu. Kasih hashtag dikasih judul kiamat. Iki kiamat di negeri, iki kiamat. Wah wis ditonton jutaan orang. Wis tahu semua. Tanda-tanda zaman telah tiba. Ya kan? Justru semakin teknologi canggih ini pun semakin membukakan kita untuk mengetahui bahwa banyak ada kejadian di negara-negara belahan dunia lainnya itu mulai menandakan tanda-tanda akhir zaman. Tapi kita yang hidupnya di zona aman ini, di Indonesia kan aman ya, enak ya. Kita aman-aman aja, wis serasa masih jauh daripada kegelapan dunia. Bagaimana kalau kita tinggalnya di Ukraina, mau perang, kita tinggal di Israel, Palestina, negara-negara konflik gitu. Serasa dunia mau berakhir ya. Tapi kalau kita di sini kita merasa aman, puji Tuhan. Justru kita jangan semakin terlena dengan kondisi yang Tuhan beri, kondisi yang baik ini. Justru kita harus semakin memuliakan Tuhan. Dengan kita mau belajar hidup kudus. Kita mengerjakan keselamatan kita.
kita mengejar kekudusan. Kita tidak lagi menjadi orang yang sembrono. Orang yang sembrono itu, yang tadi saya katakan, orang yang belum memahami keselamatan. Orang yang sembrono itu dia mengejar kebinasaan. Dia mengejar kebinasaan. Masih sukanya berbuat dosa. Dosa menjadi kubangnya. Dia menjadi kubangannya, dosa itu dia masih di dalam kubangannya itu. Dia sukanya di situ sudah aman, enak ya. Siapa sih ngomong gak enak, dosa itu enak. Percaya, wis enak lah dosa itu ya. Dosa itu enak. Tapi ya enaknya ya enaknya ya wis selama kita di dunia ini enak itu. Tetapi ketika kita sudah diangkatnya dari kubangan dosa itu, kita enggak di dunia lagi, ya kita akan menikmati penderitaan kekal selama-lamanya. Ini bukan nakut-nakuti, tapi ini yang saya sampaikan ada di firman semua, ada di ayat Alkitab semuanya ya. Gitu. Jadi kita jangan sembrono. Kita harus memberikan hidup kita, hidup kudus. Bagaimana kita dapat hidup kudus? Kalau kemarin-kemarin saya sudah kasih dua ya. Kali ini satu tak ya. Ben gampang ngelingnya. Kita baca Roma 12 ayat 2. Bagaimana kita dapat hidup kudus? Hanya satu jawabannya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hanya satu hal yang kita bisa lakukan untuk kita hidup kudus. Kita perbaharui budi kita. Paradigma kita ubah. Dari paradigma duniawi kita ubah menjadi paradigma surgawi. Kita tidak lagi berparadigma duniawi, tetapi kita memiliki paradigma surgawi. Hal yang sama yang pernah saya sampaikan kapan hari, bahwa kita harus mempunyai paradigma, kita harus berubah budi kita. Kita mempunyai pembaharuan budi. Kita tidak lagi memiliki cara pandang yang sempit. Kita memiliki cara pandang, kalau foto itu yang wide, yang lebar, yang luas, wawasan kita yang luas. Tetapi bukan mengenai duniawi, tetapi mengenai surgawi. Kalau kita masih berpegang terhadap paradigma kita, nggak apa-apa lah ngincip-ngincip sik dulu. Engkau ya bertobat lah ya. Istilahnya tomat ya kan, tobat. Kok ngero kabeh? Berarti sering tomat ya. Termasuk sing ngomong ngero ya toh. Berarti kan tobat kumat ya. Nah, seringannya tobat kumat. Mari tobat kumat gak tobat-tobat. Ya. Bablas. Bisa jadi bablas loh. Karena sudah merasa apa tadi? Sudah nyaman di kubangan dosa. Sudah merasa enak, nyaman. Wes, angel mentase. Ketika angel mentase, gak mentas-mentas. Kayak, nah ini kalau mentas-mentas ngomong no eling no lek renang. Kayak arek cilik ngono ya. Anak saya itu sekarang lagi senengnya demen renang. Diskongkon mentas gak gelem, soalnya enak. Sudah nyaman di kolam renang, oh. Nyaman. Wah, pengennya, ya di situ terus nyaman. Kongkon mentas gak gelem, nah, itu hati-hati. Kadang kita enak nyaman di kubangan dosa itu, kita akan susah mentas. Angel mentase. Didoano ditomengking. Patahkan dalam nama Yesus. Ijek pancet ae. Akhirnya disalahan Tuhan yang gak berkuasa. Nama Tuhan gak berkuasa. Ini apa?
hal-hal seperti ini terjadi bukan hanya kepada orang-orang biasa, ya. Kita tahulah banyak hamba-hamba Tuhan juga yang jatuh dalam hal-hal seperti itu. Hal-hal dosa banyak. Bukankah itu hamba-hamba Tuhan yang sebetulnya memiliki kepekaan telinga yang kita belajar minggu lalu, ya. Kepekaan telinga mendengar suara Tuhan. Apa enggak kurangnya mendengar suara Tuhan? Hamba-hamba Tuhan itu. Tetapi masih bisa jatuh dalam dosa. Saya bukan menghakimi, saya enggak tapi kita mau membuka cara pandang kita. Bahwa sekalipun kita dapat mengerti, sekalipun kita dapat mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau kita belum mengenal kebenaran, sejatinya kita tidak mengenal daripada arti keselamatan. Kita akan seperti bis antem kromo, ya. Apa istilahnya? Tabrak. Bablas. Ngalor ngidul bablas. Wah, ya. Kita akan terus tabrak itu semuanya. Nggak ngurus. Kita nggak peduli. Yang penting saat ini hidupku boleh enak. Nah, itulah kesembronoan yang terjadi. Sekalipun kita mengerti besok kiamat, nanti kiamat pun. Tapi kalau kita nggak ada pengenalan, kita tidak ada hati untuk boleh mengenal keselamatan, arti daripada Kristus. Percuma apa yang kita dengar. Karena iman kita bukan karena dari perbuatan. Perbuatan kita tidak dapat ditimbulkan dari iman kita. Iman kita, iman yang salah sudah. Kita sudah melenceng daripada iman kebenaran. Jadi kita harus mempunyai paradigma surgawi. Yang kesukaannya kita mau untuk ditegur. Kita mau mendengarkan firman, merenungkan firman. Kita dapat mengerti, mengenal arti kebenaran, mengenal arti keselamatan. Sehingga hidup kita tidak lagi hidup yang sembrono. Hidup yang sembrono, yang tidak sembrono, seperti misal kita dalam beribadah, kita mau mempersembahkan apa yang terbaik. Kalau kita hidup dalam perjanjian lama, kita semua ini nggak layak untuk dapat mempersembahkan korban loh. Masuk ke gereja itu nggak layak semua. Mati ya benek jero. Ya. Kita nggak akan keluar, kesamber. Itulah kadang kita menganggap enteng kasih karunia. Kita tidak lagi menghormati kasih karunia. Kita hanya mau minta yang terbaik. Minta Tuhan ini itu, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Memang kita gaji Tuhan tak sebagai satpam. Ya, kita jaga Tuhan. Oh, Tuhan tak gaji, jaga nama aku melunga. Nah. Oh, Tuhan, kok berkati aku, kok tak berkati. Nah, ya. Beri aku kesehatan supaya aku dapat ke gereja. Yang gereja ngenteni sehat. Ya kecuali masa pandemi, gereja ditutup, ya, kalau buka. Maksudnya awal-awal dulu kan virusnya penyebarannya sekarang kan sudah bermutasi ya.
Jadi penyebaran virusnya mungkin tidak terlalu ngegas ya. Penyebaran virusnya sekarang sudah naik becak mungkin ya, melambat ya. Kalau dulu pertama-tama kan ngegas, wah, harus kena kabeh ya. Nah, kita seringkali kita menyepelekan, sudah selamat, hore, kita terlena. Kita semua ini sedang berproses memang. Kita berproses untuk menuju kepada kekudusan. Filipi 4 ayat 8. Ketika kita berproses menuju kepada kekudusan dalam kemuliaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita harus mempunyai pemikiran paradigma surgawi. Dan kita harus menghasilkan apa-apa yang semuanya itu. Nah, jadi akhirnya saudara-saudara, jadi hasilkan semua apa yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Itu loh, pikirkan itu semua. Itu yang harus ada dalam paradigma surgawi. Hal-hal yang mulia, hal-hal yang agung, hal-hal yang disebut kebajikan. Pikirkan itu semuanya. Bukan hal-hal yang, besok nipu, besok berbohong. Ngapain ya? Pikir pakai kelicikan. Pakai apalagi pikiran-pikiran yang enggak benar, ya. Enggak. Tapi pikirkan yang tadi itu, yang mulia, yang benar, yang suci, yang disebut kebajikan. Pikirkan itu semua. Itulah paradigma surgawi. Kalau kita masih berpikir, besok tak apa, bujuk iki merangkai kayak gini-gini. Besok tak merangkai gini-gini. Besok bosku tak ngene tak tipu, tak account apa pembukuan dia besok kerjanya besok aku tak alasan sakit besok tak sakit sing dialasani ya. Itu pemikiran-pemikiran yang duniawi, bukan pemikiran-pemikiran surgawi. Pemikiran-pemikiran surgawi itu pemikiran-pemikiran yang mulia. Bagaimana cara bisa kita mengembangkan, bagaimana kita bisa berkarya dalam gereja ini, bagaimana kita dapat mengupayakan, ya, bagaimana kita dapat ini dan itu, mungkin di sekolah, di pendidikan, gimana kita bisa, besok ulangan, saya tak siap noker PN, ya, terus telek paha, telek sembuh. Ya ini pengalaman. Terus ditulis di telapak tangan. Makanya ono keringet dilap. Nempel apa nih ya. Nah, telek masker. Saya enak telek masker. Ya. Ditulis di kaki, tulis kabeh jawabane. Nah ngono menene gurune enggak mlebu. Enggak dadi ulangan. Ya, sudah dipersiapkan kan? Nah, itu kita memikirkan hal-hal yang bukan surgawi, yang kita pikirkan adalah hal-hal yang duniawi. Itu hal-hal sepele, mungkin ya itu tantangan. Tantangan bagi murid-murid juga, siswa-siswi ya, yang sekolah. Nyontek, besok nyontek yuk. Nyontek kon aku ya. Nah. Ancaman sudah ditebar, WhatsApp
Besok contohnya aku, lah enggak kan kata enterno mulai. Ya. Sudah ada ancaman, sudah tahu besok mau ngapain, besok sudah mau berbuat dosa. Besok loh padahal. Besok mau berbuat dosa sudah direncanakan malam ini. Ternyata malamnya meninggal. Apa terus? Maaf loh, kalau vulgar ya. Tapi bisa saja terjadi. Ya. Kita sudah mau merencanakan besoknya, tapi kita nggak tahu kan apa yang terjadi malam ini, detik ini kita nggak tahu. Kita sudah merencanakan besok hal-hal yang tidak baik. Kapan bertobatnya kalau gitu? Gak bisa. Ya kan? Paham maksud saya? Karena kita sudah berada dalam kubangan dosa. Kita sudah merasa enak, nyaman di kubangan dosa. Kita sudah merencanakan dosa itu besok. Tetapi kita tidak diizinkan Tuhan melewati malam ini. Dosa sudah mengintip di depan. Kapan kita bertobatnya kalau gitu? Kapan waktu bertobatnya? Gak ada waktu untuk bertobat. Terus kasar. Ya kan? Jangankan ngomong tidur, perjalanan kemana saja bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita nggak tahu hari kita. Tetapi kita diizinkan Tuhan izinkan kita boleh sampai hari ini. Supaya Tuhan mau kita untuk melakukan kehendak-Nya. Kita dapat mendengar suara Tuhan. Itu bukan untuk supaya kita merasa diri hebat, kita dapat mendengar suara Tuhan. Tetapi kita boleh semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lagi bawa paradigma dunia ini. Kita tidak akan menuju kepada kekudusan ketika kita terus membawa mental paradigma duniawi. Malah kita akan menuju kepada kebinasaan. Ketika kita tidak lagi mau untuk ditegur, kita tidak lagi mau untuk berubah. Sejatinya orang itu adalah antikris. Jangan dikira antikris itu adalah sebuah sosok yang menakutkan. Jangan dikira antikris itu adalah sebuah serangan. Sejatinya antikris sudah ada sejak Yesus disalibkan. Orang yang menyalibkan Yesus adalah antikris. Dan saat ini pun ketika kita mau menyalibkan Yesus yang kedua kalinya, kita adalah golongan daripada antikris itu. Jangan dikira antikris itu lemu, gede, wow, menakutkan, 7 rupa. Enak lah salat 7 rupa. Wajahnya ada bolak-balik. Jangan dikira itu. Orang-orang yang tidak lagi mau taat kepada kebenaran firman. Orang-orang yang sedang menjauh daripada kebenaran firman. Orang-orang yang sedang menjauh daripada kekudusan. Bisa saja juga saya adalah antikris. Sebab antikris sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Mereka-mereka yang menyalibkan Yesus, mereka adalah golongan antikristus. Kita pun akan menjadi orang-orang antikris di zaman ini. Kita akan menyalibkan Yesus yang kedua kalinya ketika kita tidak lagi mau dididik, kita tidak mau lagi ditegur oleh firman. Kita senengannya terhadap kubangan dosa.
hidup kita sembrono. Kita adalah antikris zaman now. Ya. Jangan dikira lagi ya antikris itu yang hal-hal yang menakutkan. Jangan-jangan kita adalah antikris itu. Umat orang yang katanya percaya kepada Yesus Kristus, tetapi tidak suka kepada kebenaran. Sukanya hal-hal yang dosa, yang jauh daripada kebenaran, kehendak daripada Bapa. Ayat yang terakhir kita baca, namanya ayat terakhir ya, berarti sudah mau berakhir. Tetapi ayat terakhir ini kok jadi panjang ayatnya ya. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14. Saya juga menghimbau untuk kita semua semakin merenungkan ayat ini, karena kalau kita baca sekarang ini adalah begitu cepat nantinya, tetapi bisa direnungkan di rumah, merenungkan rema apa yang bisa didapat di dalam ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 14. Kita baca terus sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tahan dulu. Dikatakan apa? Hendaklah kamu menjadi kudus. Kita harus menjadi kudus. Semula kita adalah hamba dosa, semula kita berparadigma duniawi, kita harus beralih menjadi kudus, memiliki paradigma surgawi, menjadi manusia rohani. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Loncat 18, Pak Indro. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita harus menyadari bahwa hidup kita itu sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama, cara hidup kita yang sembrono, cara hidup kita yang sukanya dengan kubangan dosa. Kita menuruti hawa nafsu kita. Hawa nafsu bukan hanya berbicara pikiran mesum, ya, tetapi hawa nafsu juga nafsu untuk mengejar segala sesuatu yang bukan kehendak Bapa. Kita mengejar apa yang, kalau hawa nafsu yang mesum ya sudah tahu lah ya. Ya, pasti ya, apa ya mas? Jadi mesum. Itu ya, hawa nafsu yang, ya itu hawa nafsu, bukan Adam nafsu yang seperti kemarin saya ngomong. Tapi hawa nafsu bisa juga seperti kita mau untuk mengejar jabatan, kedudukan, mengejar apapun yang di luar kendali kita, bukan daripada kehendak Bapa ya. Jadi kita harus memahami ketika kita tahu bahwa kita itu telah ditebus dengan darah yang mahal. Darah anak domba. Kita akan beralih dari kita yang dahulu kita sukanya menuruti hawa nafsu. Yang sehari senengane makan 5-10 piring ya, itu hawa nafsu juga toh. Nafsu makan yang tinggi ya. Sehingga terjadi penumpukan yang, nah itu hawa nafsu. Ya, ada lagi nafsu-nafsu yang lain lagi ya. Seperti itu. Kita lanjut 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada
kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Yang terakhir ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita semuanya telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, benih yang kekal adanya, yaitu firman Allah yang hidup, yang kekal. Tuhan mau supaya kita memiliki sebuah paradigma surgawi. Karena kita tahu, karena kita sadar, kita harus sadar bahwa kita itu sudah beralih dari cara hidup yang lama. Kita beralih kepada cara hidup yang baru. Kita memiliki paradigma yang baru. Sehingga kita tidak lagi menjadi pribadi yang sembrono. Pribadi yang sembrono yang sukaannya menuruti hawa nafsu. Biarlah perenungan pada pagi hari ini adalah dasar. Ini adalah dasar. Sebelum nanti ketemu saya 3 kali ya. Ternyata jadwal punya jadwal. Bulan ini saya ada 4 kali melayani Bapak Ibu di sini. Tetapi jadikan hari ini, hidup kudus ini adalah fondasi utama daripada nanti pemberitaan yang sampai yang ketiga kalinya ya. Entah di mana aja itu. Ya. Biarlah perenungan pagi ini menjadi hidup yang kudus. Itu bukanlah sesuatu yang sulit. Saya ambil contoh singkat. Kalau misal kita mau mencuri, kita ngomong yang kecil-kecil aja ya. Ada handphone. Ini ngomong yang kecil-kecil yang sepele ya. Oh, no handphone, ambil nggak? Tolak, sepi. Suara Tuhan. Kasih yang satpam. Teluk sen satpam. Suara siapa ya? Kena uang. Nano kantor polisi tak? Diambil. Dibawa ke pos satpam. Bapak, saya nemu handphone. Gak jadi dimasukkan kantong. Gak ada orang loh. Ada momen untuk kita masuk ke kantong. Aja ngomong handphone lah, duit. Sing abang, 1.000. Wes gak ada jejak lah. 1.000 sak gendel. Pira berarti? 10 juta. Momen nih, momen. Foto ya. Ya apa? Karena uang. Nah, hal yang sepele. Kan nggak bertuhan ya. Di miskal ya nggak bisa duit ini ya. Ya apa caranya? Nah, biar suara Tuhan yang menyambar aja ya. Gimana? Itu hal sepele. Kadang kita bisa mengambil, kita memberikan kepada siapa, ya kita tidak menikmati. Ya. Tapi kita mungkin bisa berikan ke pos satpam, ke kantor polisi, ya kan, ke pihak berwajib, ya kan. Nah, ini hal sepele kadang kita bisa mematikan kedagingan hawa nafsu kita. Tetapi ada di satu momen kita nggak bisa mematikan, kita nggak bisa berkompromi lagi. Kadang kita memilah-milah. Ini dosa yang enak, gak bisa dihilangi. Ini dosa sing
gampang, duit iso aku golek, ya gak ngarakno aku dosa. Tapi di satu pihak kita memilih dosa yang membuat kita itu nyaman sendiri malahan juga. Ada dosa-dosa apa? Dosa-dosa apa? Yang tahu adalah setiap daripada kita. Dosa-dosa itu yang tahu pribadi lepas pribadi daripada kita. Mungkin kita kalau berbohong kita bisa untuk nempeleng orang. Gak cocok. Orang Kristen gak layak berbohong. Kita pun juga mengambil sebuah tindakan untuk tidak berbohong. Tetapi di satu pihak kita melakukan dosa yang lain. Ya kan? Kita semakin hidup kita semakin diubahkan, kita semakin hidup kudus. Kita dapat mematikan kedagingan kita yang paling daging yang paling tebel. Nah, itu apa? Kita berdoa pagi ini, kita minta Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan kita mau menanggalkan kedagingan yang atos itu tadi. Kalau pakai kekuatan kita nggak akan bisa mampu. Tetapi saya jamin, ketika kita undang Roh Kudus, Roh Allah, supaya kita dapat mematikan kedagingan yang susah-susah itu loh. Percayalah, Tuhan akan kikis kedagingan itu. Dan kita akan menjadi manusia rohani. Pejamkan mata, nggak usah ngadili teman-temannya, nggak usah toleh kiri kanannya. Kita mau mengangkat diri kita mengangkat tangan kita. Yang mau untuk diubahkan, yang butuh Roh Kudus. Yang butuh Roh Kudus. Bapa, aku butuh Engkau, Bapa. Aku butuh Engkau, Roh Kudus. Aku butuh Engkau. Biarlah hidupku semakin hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Hidup kudus. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sukar di dalam-Mu. Kami mau menanggalkan cara hidup lama kami. Untuk kami beralih kepada cara hidup kami yang baru. Kami memiliki paradigma surgawi. Kami mau memikirkan apa yang baik, apa yang disebut kebajikan. Kami mau memikirkan apa itu yang disebut, apa yang sedap dipikir, apa yang mulia. Mampukan setiap kami, Bapa, untuk kami menghidupi roh kami. Untuk kami menghidupi roh kami. Sehingga kami bukan saja menjadi Kristen. Kristen bukan saja menjadi label kami. Tetapi kami memang adalah pengikut-Mu. Kami mau menunjukkan iman kami
dari perbuatan-perbuatan kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya.